Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat sekalian dengan saya Wahyu di channel Wall Street 3171. Pada kesempatan kali ini kita akan membagikan tanda-tanda ataupun beberapa tanda jika sebuah perusahaan yang berskema Ponzi hampir hancur atau rungkat. Jika Anda mau tanda-tandanya, yuk kita simak ke pembahasannya. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya jika Anda mau mensupport channel ini dengan cara menekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru dan segala informasi terbaru dari channel Wall Street 3171. Baiklah sahabat sekalian, yuk kita mulai ke pembahasannya. Ada beberapa tanda-tanda sebuah perusahaan yang berskema Ponzi ini akan hancur sahabat sekalian. Jadi tanda-tanda yang pertama ialah mulai telat membayar para investornya. Ini tanda yang paling umum terjadi. Ketika sebuah perusahaan skema Ponzi itu sudah mulai akan hancur, sahabat sekalian, mereka ini mulai telat membayar para investornya. Bahkan sampai ada yang dicicil-cicil. Misalkan hari ini waktunya penarikan untuk seluruh investor misalkan di Indonesia. Akhirnya mereka membagi-bagi 3 hari untuk investor di suatu daerah, 1 hari untuk investor di suatu daerah, dan 1 hari untuk investor di suatu daerah. Ya. Bahkan banyak sekali kasus sahabat sekalian, para investornya ini melakukan withdraw atau WD ya. Mereka melakukan WD pada hari ini dan ternyata sampai besok itu tidak bisa masuk. Ya, di dalam aplikasinya itu masih tertulis dalam proses. Padahal kalau kita tahu proses mentransfer uang dari bank ke bank lain itu hanya memerlukan waktu sepersekian detik, paling lama pun 5 menit. Ataupun kalau ada gangguan besok pagi langsung udah masuk ya. Jadi itu tanda-tanda pertama sahabat sekalian ya. Tanda-tanda yang kedua yang sering terjadi ketika penarikan selalu gagal ya. Jadi ini tanda-tanda kedua ya. Dan tanda-tanda selanjutnya, perusahaan Ponzi ini selalu membuat program-program yang tidak masuk akal sahabat sekalian. Ya, contohnya seperti investasi emas, investasi bank asing, dan memberikan bonus-bonus tambahan kepada anggotanya yang berhasil merekrut anggota baru dengan bonus yang lebih besar. Jadi kenapa ini dilakukan oleh mereka? Supaya mereka tetap bisa membayar para anggotanya dan supaya tidak terjadi kegaduhan di grup official mereka. Misalnya grup official WhatsApp mereka ataupun grup official Telegram mereka. Jadi ini sering terjadi sahabat sekalian. Seperti contohnya BBH IND. Ketika mereka akan hancur, ya, ketika mereka akan scam, mereka mengadakan segala macam promosi-promosi, baik dari promosi emas, promosi investasi di bank asing, di Bank of America katanya, ataupun Bank of Canada. Padahal ini semua adalah cara mereka supaya mereka mendapatkan uang dan bisa membayar anggotanya walaupun dengan cara dicicil. Karena intinya perusahaan yang berskema Ponzi ini sahabat sekalian, mereka membayar anggotanya dengan hasil perekrutan anggota lainnya ya. Jadi yang dienakan ketika skema Ponzi terjadi ini adalah para leadernya ya dan bosnya. Jadi ketika sebuah perusahaan itu sudah membuat skema-skema yang seperti ini, jadi sahabat sekalian perlu waspada ya. Itu tandanya perusahaan tersebut akan hancur dalam waktu dekat. Paling lambat biasanya 2 minggu. Seperti contohnya BBH IND, ketika penarikan pertama mereka mengeluarkan statement bahwasanya pada waktu itu bertepatan dengan pemilu ya. Akhirnya mereka mengeluarkan pernyataan bahwasanya semua bank melarang ada transaksi masuk dari luar ya, padahal enggak lah ya. Dan disayangkannya lagi, anehnya ada beberapa orang Indonesia yang mana mereka ini tugasnya untuk mengadem-ngademi gitu ya, istilahnya
tenang aja, ini pasti dibayar gitu ya. Karena mereka ini adalah antek-antek dari mereka gitu loh ya. Dan ini terjadi sahabat sekalian. Jika mungkin kalian saat ini saya dapat informasi dari beberapa teman saya yang saat ini sedang bergabung dengan perusahaan Sky ya. Di perusahaan Sky ini sudah mulai lambat untuk membayar anggotanya. Bahkan kemarin sempat terjadi kegaduhan ya, yang mana anggotanya sudah melakukan WD tetapi tidak bisa. Akhirnya adminnya yang dari luar negeri yang bernama Miss siapa katanya itu mengeluarkan pernyataan bahwa penarikan bisa dilakukan 72 jam. Ya paling lambat 72 jam akan masuk ke rekening para investor ya. Dan setelah ditunggu 72 jam, memang benar masuk sahabat sekalian. Tapi yang masuk itu yang hanya uang kecil-kecil aja, yang 40.000, yang 35.000 ya. Itu masuk, tapi nggak semua. Sehingga terjadi kegaduhan di grup official mereka. Dan ada segelintir orang Indonesia, ya, orang kita, yang mencoba meredam ini. Tenang aja, perusahaan ini amanah atau apa. Ini perlu dicurigai sahabat sekalian. Ya. Itu tanda-tanda yang ketiga. Jadi mereka ini membuat program-program yang tidak masuk akal, ya kan? Program emas dan sebagainya, padahal itu semua tidak ada. Jadi jangan percaya sahabat sekalian. Jadi tanda-tanda yang keempat, selalu mencari alasan ketika waktu tiba penarikan, ya. Ketika waktu penarikan itu sudah tiba, ya. Misalkan webnya diretas hacker ataupun keadaan politiknya begini, presidennya ngelarang ini, dan menteri keuangan melarang ada uang masuk. Ini sudah lagu lama yang mereka lakukan ya. Jadi saya bukan tanpa alasan membuat konten ini, karena saya sendiri di BBH IND saya sempat masuk ke dalamnya. Jadi sebelum saya membuat konten, saya selalu masuk ke dalamnya untuk nimbrung. Jadi saya mengamati apa yang terjadi. Jadi konten ini memang dikhususkan untuk edukasi sahabat sekalian. Jadi saya tidak menyalahkan Anda yang ikut money game, tidak. Tetapi Anda ikut money game tetapi tetap harus cerdas ya. Jangan sampai ikut money game karena berburu nafsu ataupun ambisi Anda menghancurkan diri Anda sendiri gitu ya. Ini sudah layak pasti terjadi ya. Dan tanda-tanda berikutnya, biasanya setelah terjadi seperti ini akan terjadi kegaduhan ya. Setelah tidak bisa menarik atau withdraw akan terjadi kegaduhan. Dan biasanya setelah terjadi kegaduhan, admin mereka akan mengunci grup WA mereka. Sehingga yang terjadi, yang bisa mengirim pesan hanyalah admin ya. Ini terjadi juga di BBH IND, tapi belum terjadi di Sky ya. Dan saya rasa ini akan terjadi tidak akan lama lagi ya. Setelah mereka mengunci grup official mereka, ya, akhirnya mereka akan mengeluarkan statement biasanya. Karena sekarang pajak semakin naik ataupun keadaan di suatu wilayah ini mengharuskan begini dan begitu, Anda harus membayar dulu dan saldo Anda langsung akan bisa ditarik. Ini biasanya. Ini tanda-tanda yang lazim yang akan terjadi sahabat sekalian. Biasanya kalau sudah seperti ini, perusahaan ini akan hilang gitu loh. Dan tanda-tanda yang berikutnya, tanda-tanda yang terakhir, ketika sudah website tidak bisa dibuka, adminnya sudah tidak bisa chat, kita tidak bisa chat di grup WA, dan penarikan kita semua sudah gagal, tidak bisa narik, apalagi yang gede-gede ya. Ini yang terakhir, semua adminnya akan menghilang di telan bumi. Nah, contohnya seperti aja Miss Erin di BBH kemarin yang mengatasnamakan dirinya Miss Erin lah, Miss Darren, Miss siapa, Mister siapa, itu hilang semua sahabat, nggak ada. Bahkan manajer di suatu daerah, ya waktu itu saya ketemu manajer di Malang, saya nggak ketemu, saya telepon mereka. Mereka menyatakan bahwasanya mereka juga korban, padahal ketika semua ini terjadi pada perusahaan Ponzi, mereka ini juga ikut menikmati hasilnya sebenarnya. Mereka juga petugas di sana. Jadi waspada sahabat sekalian jika ada 7 tanda-tanda ini ya. Waspada. Terutama saat ini yang sudah mulai terjadi ini di perusahaan Sky ya. Jadi sekali lagi perusahaan Sky ini kemarin udah sempat gaduh, ribut-ribut, padahal akun Dana seorang membernya itu masih aktif, tetapi ketika dia melakukan penarikan, dia tidak bisa melakukan penarikan dengan status gagal. Katanya orang Indonesia yang ada di dalam grup itu, tenang aja, Sky ini amanah begini, begini dan begitu ya. Tetapi walaupun apapun alasannya, kita harus tetap berhati-hati sahabat sekalian ya.
Baiklah sahabat sekalian, saya Wahyu pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa.